Suasana marhaban ya Ramadan di kantor walinya Kabupaten Kusulusuk bersama Ustaz Sukri. Hah? Izin Pak Wali. Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang menyangka bahwa jabatannya dia dapatkan karena kepintarannya. Ada juga yang menyangka bahwa kayanya dia dapatkan karena kehebatannya. Ada juga yang menyangka kesehatannya dia dapatkan karena pandainya menjaga badannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jauh daripada itu, tidak akan sehat, tidak akan kaya, tidak akan ada yang bisa kita nikmati di dunia ini kecuali jika Allah sudah memberikan izin kepada kita untuk menikmatinya. Bapak Ibu masih ingat siapa? Dokter Oz, masih ingat Ibu? Kurang apa tuh dokternya? Kurang apa tuh dokternya? Bahkan beliau yang sering magih tip untuk sehat, supaya sehat menikah. Tapi kemudian kita tahu bahwa meninggalnya karena apa? Meninggal mah ya, asam lambung ya. Jadi Bapak Allah muliakan, kalau ada hari kini yang memiliki kekayaan, sadarlah kaya itu titipan Allah sementara saja. Suatu saat mungkin akan hilang kembali. Ada yang merasa ancak kini, yang merasa gagah, sadarlah bahwa itu hanya sementara. Kita kok kan di maraso aja untuk kelebihan, ancak dak zona ada. Maraso terkenal, maraso akan dihormati, maraso akan disegani, rupanya tidak. Raso aja no kelebihan. Ketika tidak dapat apa yang dirason, tersinggung. Kemudian tersinggung. Jadi padahal Bapak Ibu Allah muliakan, kita kadang-kadang lebih di maraso aja. Ala kulli hal, hadir kita sore kini di tempat iko karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita hadir di tempat iko modekolo kita hadir di dunia. Setelah bertemu, setelah makan, setelah dengar tausiah, dengar nasihat, lalu kita pulang ke tempat masing-masing. Di dunia sebentar itu juga Bapak Ibu Allah muliakan. Kita lahir, kita anak-anak, kita remaja, kita dewasa, lalu kemudian kembali ke tempat ke liang kubur masing-masing. Kenapa itu disampaikan di awal? Supaya kita Bapak Ibu satu frekuensi. Kamu ingin menyampaikan ini supaya kita satu frekuensi, leh sepakat kita bahwa kita hidup kok dak asal hidup aja dah. Leh sepakat ibu-ibu. Udah leh sepakat. Hidup dak sekedar hidup aja dah. Kita hidup kok dak otomatis dah. Apakah kemudian ada dua orang yang bertemu karena menikah lalu otomatis mendapatkan anak? Tidak. Banyak di antara kita setelah berumur pernikahannya 10 bahkan 20 tahun belum dikaruniai anak. Maksudnya adalah adonyo kita di atas dunia diadakan. Bahagianya kita di atas dunia kini adalah karena dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok oleh samo kita kebuat supaya kita masuk ke kaji kita nanti. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dulu manusia tidak ada, bumi tidak ada, langit tidak ada, anak-anak tidak ada, suami tidak ada, istri tidak ada. Lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jo, nah itu saudara lo ada ketua. Ada tuh yang ada istri begini tidak ketua.
Nah, iya, tu ada Jonah Olun lain, Olun. Nah, insya-Allah sudah Ramadan kau lah. Itu adik ketua seorang kan Nabi ada awaknya. Nah betali untuk apa diberikan? Untuk diuji. Apanya yang diuji? Masih dijago tak keimanannya kepada Allah sampai habis masa ujiannya. Ketika dia ke suami, dengan suaminya taat tak kepada Allah? Begitu kira-kira begitu. Ketika diberikan anak-anak, dengan anak-anaknya menyembah Allah atau tidak? Atau malah kita larut dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ambo diskusi dengan Pak Wali. Sebagian besar kita ibu-ibu, kita berdosa tapi kita tak sadar kalau itu dosa. Entah deklah terbiasa, entah bakpo. Begitu. Ibu-ibu keluar dari rumah kemudian membuka hijab, membuka jilbab, nampak apa kira-kira dosa tidak? Lihat ada nama dia itu. Paling bu jorong dan tidak kayaknya. Apa ibu yang Allah muliakan? Kita tahu itu dosa tapi dan begitu wazayyana lahumus syaitan. Setan membuat kita seolah-olah tidak berdosa. Langsung aja muncul kok, mohon maaf kok ibu-ibu dulu dibahas kok. Baik apa-apa nih. Langsung aja muncul ke laki-laki. Kalaki lah itu laki-laki. Dosa atau tidak? Lebih itu. Apalagi kemudian kita pandai mencari seorang kok piti bisa dietong nyamannya kok banyak dapat kita sebulan tuh. Fitnahnya perempuan muslim hari ini adalah ketikanya mampu mencari uang sendiri. Itu di antara fitnah. Tapi tidak sado padusi mode itu dong. Ada yang tetap mengerti bahwa inyo mencari kok sekedar untuk menolong pekerjaan suami. Hanya sekedar untuk melengkapi kebutuhan rumah tangganya. Dan dia tidak akan melewati batas bagaimana penghormatannya kepada suami. Memakan hak orang lain dosa atau tidak kira-kira? Iya ya? Nah, iya. Menyanyiakan kedua orang tua dosa lo. Menyanyiakan anak dosa lo. Begitu. Dan di dalam agama kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dosa itu banyak bona, kok mati masuk neraka atau masuk surga kira-kira? Masuk surga atau masuk neraka kira-kira? Banyak dosa kok neraka. Nah apa-apa lo boleh tahu lo gitu. Walaupun banyak dosa, itulah ketika Abu Nawas mengecek. Kok Abu Nawas Pak? Syairnya merayu Allah begitu. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Tapi malu begitu. Walaupun Abu Nawas seorang ulama, dia malu untuk mengatakan Allah, hamba pantas masuk surga, malu. Tapi dia ingin masuk surga, sehingga keluar dari syairnya ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kalau mencari amal yang dikeluarkan ya Allah, kau masuk dalam surga, ia tak lo pantas rasanya. Tidak lo pantas rasanya. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi kok masuk ke dalam neraka ya Allah, ia tak lo katolok dah. Begitu kira-kira. Itu ulama Bapak Ibu Allah muliakan Abu Nasrullah. Nah kita sembahyang hidak, puasa hidak, itu pede lo surga nah. Dosa banyak kemudian beranilah mengatakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin aku sampaikan Bapak Ibu Allah muliakan, apakah Allah ingin kita semua masuk dalam neraka? Jawabannya tidak. Meskipun banyak di antara kita manusia, tidak ada yang lepas dari dosa. Tidak ada. Oh kemudian ya ustaz, ya ulama, kemudian ya kiai, ya habaib, habib, apakah lepas daripada dosa? Tidak. Apalagi yang tidak ustaz, yang tidak habaib, yang tidak kiai. Bagaimana kemudian supaya kita tetap masuk surga meskipun banyak dosa-dosa yang pernah terjadi di masa lalu? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu masa dalam bahasa Al-Qur'annya ayyaman ma'dudat. Ambo berikan kalian beberapa hari. Hari-hari itu dikumpulkan menjadi satu bulan. Bulan itu disebut dengan bulan
Ramadan. Jadi bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, kenapa nyo tarhib, kenapa nyo sambut? Karena nyo menunggu satu masa, beberapa hari. Pada hari itu insya Allah ar-ramdu itu melebur. Pada hari-hari itu dia ingin melebur segala dosa yang pernah terjadi di masa lalu. Baik yang Allah muliakan. Ada orang yang kemudian menghormati Ramadan, kecil orang berlebih-lebihan. Sebenarnya bukan berlebih-lebihan, karena memang dia tahu harganya Ramadan dia tahu. Ada yang memang nggak tahu, entah mungkin ketinggian ilmunya atau memang sangat dangkal. Kamu selalu analogikan dengan kawan-kawan. Kalau kita kenal baik, duduk aja kita udah kayak ini udah ikut seboleh malam Pak Oli. Tak ada lo tanang lomak-lomak bona ada, tapi dek lah doke sampai subuh mau talomak aja. Karena sudah dekat. Dibuatin lo ayat, dibuatin lo kopi, dibuatin lo roti, tekona lo nasi goreng. Tek muliko malam mau boli lo nasi goreng, karena sudah dekat. Ada yang kita bersobok aja kawan kau biasa aja, tidak terlalu berharga. Bisa jadi tidak kenal siapa dia, atau memang sudah sangat kenal bahwa ini orang yang tidak perlu dihormati. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan akan datang? Nabi Muhammad kita tahu maksum dari dosa, insya Allah terpelihara. Meskipun berbeda pendapat ulama, tapi yang paling kuat adalah Nabi dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ambo sampaikan di awal itu? Supaya kita sama-sama menyadari bahwa hidup di hati dunia kau tidak bisa sekelomak di awal aja doni. Ibu-ibu udah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bisa di sekelomak awak? Karena nan punya ndak awak, punya badan ndak awak, punya nyawa ndak awak, punya bumi ndak awak, punya langit ndak awak. Langit dan bumi yang begitu rapi, tahu dah Allah bila siang tiba, bila malam tiba, bila hujan turun, bila hujan ditahan, pas dengan kadarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Leka mungkin sadoko rapi kemudian tidak ada yang mengatur kan? Tidak mungkin. Melataan sampah kau aja elok-elok teratur sawang aja tidak mungkin, pasti ada yang merapikan. Lalu bagaimana mungkin alam semesta ini tidak ada yang mengatur? Dalam keyakinan kita, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya kita supaya kemudian tidak salah fokus, salah tujuan. Ada orang yang menyangka hidupnya dari hari ke hari itu hanya urusan dunia, mengejar uang, mencari piti. Kamu ada urusan kamu dah, piti masuk ada. Kalau piti keluar ada salah. Ini apa yang kalian dah? Piti keluar, salah ke. Begitu fokusnya dari dunia gua. Halo, Bapak. Kita masuk di keluar. Nah, dosa lah terpenting. Walaupun sebagian orang bercanda, tapi ada bagi sebagian orang emang itu aja pengonanya. Nampak dalam sikapnya, nampak dalam kinerjanya, nampak dalam perangainya. Pengona piti aja. Dan biasanya ujung-ujung hina aja nya. Tidak ada harganya. Orang yang mengejar dunia, maka dunia harganya tidak lebih daripada bangkai seekor kambing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian menyangka, oh kalau kita dapatkan dunia dan segalanya, kaya raya, murah banget. 7 miliar murah banget. 1 miliar murah banget. Pada akhirnya lah nampak kan. Bapak Ibu Allah muliakan, Anda tidak mengatakan semua orang kaya nanti akan begitu, tapi harga dunia tidak lebih di mata Allah melebihi seekor bangkai seekor kambing. Lalu untuk apa kita menegaskan? Ambo mengingatkan, Ambo mungkin tidak terlalu masuk dalam tarikh Ramadan, menyambut Ramadan, karena kita minimal lado umur 30 kok, lada. Bagi yang umur 30, lah 20 kali yang Ramadannya lah taklif, lah wajibnya puasa insya Allah. 10 tahun atau 11 tahun perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi. Artinya sudah 20 kalinya sobok di Ramadan. Tu dak joton, tu apa yang kena siapkan di Ramadan. Ada benar itu dunia.
Kok sekali kok baru tak kebapo tuh lay. Jadi Ramadan tong potang. Aku selalu sampaikan kalau nalah kita kok tinggal mencoli aja. 30 juz. Oh enggak, 10 petangnya. Aku nak tadi pelok ini. Sedekah mau ibu saya hitangnya. Kini mau ibu mah. Tinggal itu aja lah ya. Tapi kalau udah ada kan dicoret sampai gini itu ya naudzubillah tuh atau yang jadi kita tidak terdalam, ambo hanya mengingatkan supaya kita benar-benar menyadari tujuan kita bukan rumah. Jadi rumah ada tidak ada di dunia, kau tidak dipertanggungjawabkan. Kalaupun nanti dipertanggungjawabkan harta, justru yang ditanya bukan banyaknya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Baboleh ke jilbab maya, baboleh ke baju maya, baboleh ke rumah maya. Dari mana pitia? Karena dalam kali-kali dan sejuta mati gajian sebulannya. Tidak bisa lancak rumah, tidak bisa lo bertambah atau itunya yang ditanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dari godang-godang anak maya, bapak lanjut saya, dah itu dah. Dari mana piti belanja anak itu diambil dulu? Begitu pertanyaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami berikan segalanya kepada kalian lalu tidak akan kami minta pertanggungjawabannya? Dunia memang tidak ditanya. Ada yang tidak sholat, apakah orang yang sholat kemudian dia dijamin bahagia di dunia? Belum tentu. Apakah orang yang tidak sholat akan celaka? Belum tentu. Tergantung takdir yang sudah dibuat Allah di Lauhul Mahfuz. Lalu kapan tidak sholatnya itu dibalas Ustaz? Kapan sholatnya dibalas? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti balasannya dia terima setelah hari kiamat. Bapak Ibu Allah. Disitulah yang menyesal, yang beruntung akan beruntung. Nah makanya kita selalu mempersiapkan diri. Kok susah hidup di atas dunia, setelah dunia kau habis, jangan mulai juga dengan kesusahan di akhirat. Sakratul maut adalah batas akhir kesusahan hidup di dunia. Maka orang yang paham itu, insya Allah sejak malam pertama di alam kubur sudah mulai menikmati kelapangan hidup. Tapi kalau naninda akan bertambah-tambah susahnya bahkan setelah kematian. Ambo ditelepon salah seorang senior ambo, kemudian beliau sedang berada pada titik nolnya mungkin kini. Ambo ditelepon, beliau sedang dalam penjara. Kanai vonisnya 10 tahun. Apa kata beliau? Akhi, ana mendengar antum masih respon ke ana. Ana ingin tanya, antum benci kepada ana atau tidak? Nah sampaikan, tidak bang. Semua orang pernah jatuh. Dan kita punya latar belakang yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Hari ini abang yang nelfon ana, suatu saat mungkin ana yang minta tolong kepada abang. Lalu sampaikan, akhi, ana pun tidak kuat menjalani hidup ini sebenarnya. Sudah 3 kali terlintas di dalam pikiran untuk mengakhiri segala urusan dunia ini. Artinya lalu sampai urusan alam kubur jauh lebih berat daripada keberatnya kita hidup di atas dunia ini. Vonis yang abang terima ini akan berlipat ganda ketika abang pilih jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Baru beliau kemudian tersadar, hampir lupa. Seperti orang-orang umum menyangka bahwa mati cara yang paling baik untuk lari dari masalah. Salah. Justru itu kesalahan terbesar untuk memulai hidup panjang yang tidak akan lagi berakhir. Maka al-a'malu bil khawatim, dicolik di ujung-ujung kehidupan kita, elok atau tidak. Di dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis al-a'malu bil khawatim. Allah magih nilai kita kok di akhir-akhir kehidupan kita untuk apa? Iko diantara maknanya adalah orang yang taat, yang soleh, yang alim, yang elok sejak ketek, tidak usah merasa berbangga diri, karena bisa jadi terpeleset sebelum ajal datang menghampiri. Bagi yang selama ini lalai, banyak dosa, banyak kesalahan, tidak boleh berputus asa. Bisa jadi sebelum kematian datang dia bertobat. Maka melecehkan orang yang hari ini sedang berada dalam lalai dan dosa tidak boleh. Karena kita belum tentu, bisa jadi kita terpeleset di akhir kehidupan, inyo malah bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masalahnya adalah siapa yang tahu kapan berakhir hidup kita? Tidak ada deh Bapak Ibu yang muliakan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah memastikan di setiap hari, di setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, memastikan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan lope kontrol mungkin. Allah ingatkan dengan 1 bulan, kita ingin mengontrol diri kita ta'atan lillah, karena dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa boleh bulan yang lalu mungkin yang haram lalu jual, yang syubhat lalu jual, yang tak punya awak lalu jual. Di bulan Ramadan bahkan nan punya awak pun dikontrol untuk memakai. Oh ya, awak yang kasawan, awak lu nak masak, awak nak menggulai. Tapi siang tak boleh makan deh Bapak Ibu. Tidak boleh. Suami istri halal, tapi di siang hari tidak halal. Begitu Ramadan berpengaruh. Harusnya yang model kau berpengaruh setelah Ramadan pergi. Nah makanya mau sampaikan tadi, lah 20 kali Ramadan kau tiba. Ramadan yang salah tuh kita tuh betul itu. Iya bu ya. Lah 20 kali tiba bu ya. Nah nomor 50 sampai 10 kali kau idik kau cuy. Jadi bu ya sebenarnya Ramadan kau dah ada. Karena kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa sekedar mendapatkan menahan rasa lapar dan itu aja. Lebih daripada itu tidak ada. Hawa yang kemudian terkontrol, nafsu yang kemudian terkontrol, jiwa yang kemudian semakin tenang tidak didapatkan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin kenali bulan Ramadan. Ramadan adalah sayang Allah ke kita. Kita cok dulu, kok mohon maaf kalau ada yang muda-muda dulu kita cok mengoja sayang kan, mengoja orang yang disayang gitu maksudnya. Berharap ini memberikan sayang ke kita. Kadang dapet, kadang tidak. Nah dapet tuh lah jadi pasangannya gini. Nah nindaknya lope aja lah. Kanda pernah lope dulu. Takona aja mak sapa tuh kira sorry nih. Hari ini sayang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak untuk pasangan hidup, tapi untuk kebahagiaan hidup setelah kita mati, dan tidak akan pernah selesai lagi kehidupan itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka sungguh-sungguhlah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Banyak para ustadz, para bu yang menyampaikan, perbaiki hubungan kita dengan suami kita, perbaiki hubungan kita dengan mentua kita. Kadang-kadang awak kan lah merasa mantap loh kan, mentua tak bangkap aja gitu. Padahal kok laki anak awak nanti awak itu dek inyo menggoda baru datek lagi itu dek awak. Kok istri dek kita, istri kita tuh inyo nan berjuang baru kemudian menjadi pasangan hidup kita Bapak Ibu. Kok memburuk, hubungan perbaikilah. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang selalu elok, berbahagialah, Ramadan akan tiba. Perbuatan elok nanti kojon selama kalau dilanjutkan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan pahalanya insyaallah. Ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang selama ini lalai, maibo aja, memokak aja limu dia, mausak nanado aja, aqsir, bonti lalai. Karena bulan Ramadan akan datang. Orang yang tidak membaik di bulan Ramadan, calik lah bu. Papa ini, kok mbok kecil kita kan didokek-dokek sedenya tuh. Ya itu aja ya. Tak setahun 2 tahun kita bersobok gitu loh. Sejak dulu sampai kini itu aja ya. Tapi akan ibu bedakan nanti orang yang berpengaruh Ramadannya kayaknya, calik lah. Nah kadang kita mengeceknya bentuk sok suci, sok elok, bukan. Bisa jadi ibadah yang dilakukan lah memberi pengaruh kepada jiwanya dan kehidupannya. Al-arwah junudun mujannadah. Maka kalau kita tidak cocok, coli elok-elok. Apakah kita tidak satu frekuensi? Kalau kita cocok, coli elok. Kok satu frekuensi mah? Sama-sama suka berduto, sama-sama suka mota, sama-sama suka buat kwitansi palsu, sama-sama pandai membuat-buat. Ini cocok aja saudara. Cocok aja, aduh aja aku cari adikku kau dah selesai.
Dan sampai mati ke bitu-bitu ajonya nah. Carilah bu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebenarnya jiwa mengingkari itu. Ambo soalnya male lo ambo mode-modeko mah male mah tapi bak boleh dak do piti masuk selain iko do. Ambo jiwa ambo ndak nerimo soalnya tapi tak apa lah. Kau dak biko min tubuh ni aja di rumah. Sampai lah ya mas sekali. Kayak Allah muliakan. Jadi Ramadan datang, kita diberikan pilihan. Ingin membaik dengan kondisi yang sudah dibaikkan oleh Allah atau tidak. Pengkondisian bulan Ramadan ku luar biasa. Idza kana fi awwali lailatin min Ramadan. Kalaulah tiba malam pertama bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga, walam yughlaq minha bab. Tak ada yang boleh ditutup dah. Kalau tiba neraka lagi. Kalau tiba di malam bulan Ramadan, tughlaqu abwabun nar. Tak ada yang boleh masuk neraka malam tu di Allah sejak Ramadan tiba. Walam yuftah min halbab. Tak ada yang dibuka pintu neraka oleh Allah. Dan pengkondisian itu hanya terjadi di bulan ambo Ramadan. Cik kalau bulan di ambo Ramadan parameter. Kalau di dalam kehidupan biasa-biasa sembahyang. Kalau sembahyang tidak kado di mana aja lah kedilata. Apakahnya merasa salah? Tidaknya uang lah salah dia. Nan salah tetap orang lain. Karena sholat ni barometernya itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Engkau katakan engkau beriman kepada Allah, sholat tidak, sudah tidak. Kalau bulan Ramadan lain membaik di bulan Ramadan tak lain, alhamdulillah. Insya Allah akan membaik di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan tak membaik dah, solidlah Bapak Ibu Allah muliakan. Di luar Ramadan tak juga ada yang itu aja ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah muliakan, mari kita jadikan renungan. Sudah sekian kali kita bertemu dengan Ramadan, apakah kita akan bertahan dalam keadaan yang seperti itu atau membaik bersama pengkondisian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عمن غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عبادتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما
طيبا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.